No, masih jauh nih. Bentar lagi loh. Oke teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu lagi nih, Mas Galuh Kuisin. Udah dari kemarin kita udah ngopi segala macem. Kebetulan nih ya, tadi ada telepon ya, saya dapat informasi tentang munculnya ular hitam gede. Dan katanya ular tersebut adalah ular kobra. Nggak tahu nih, tapi katanya segede tangan loh. Kalau segede tangan kace mungkin. Itu aku curiga juga kace loh. Karena lokasinya juga memang cukup keren lah untuk habitat ular king cobra loh. Jadi kita mau ajak tukang kura, kita langsung. Tadi kan bilangnya cuma herping biasa aja. Kenapa? Ya, tapi kan kebetulan tahu sendiri tadi ada yang telepon kasih informasi adanya kace, dan kemunculannya itu memang nggak jauh dari area keramaian perkampungan. Jadi dia masuk ke sawah-sawah warga atau ke bumi. Oh, berarti kalau kayak gitu kita harus benar-benar ke situ. Soalnya takutnya nanti membahayakan petani di sekitar sono, ya kan? Meresahkan karena kita harus itu. Benar. Walaupun aku nggak bisa, tapi ada Mas Ratno, tenang aja. Aku bagian bantu-bantu apa kek? Ya? Siap. Bisa suruh ambil apa? Nanti biar Galuh aja yang nangkep, yang handle. Aduh. Jangan. Kita lihat seorang Galuh Kuisin, tukang kura, nanti handle king cobra, teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat ketemu dengan ular tersebut, dan mudah-mudahan ular tersebut memang benar-benar king cobra. Dan tidak menjadi meresahkan warga nantinya. Bener banget. Siap. Yuk, langsung lanjut. Lanjut. Iya betul. Halo Mas. Oh iya, itu katanya ada ular. Iya, jadi mas-mas yang tukang kebun di sini itu sering lihat ularnya hitam, panjang. Hitam kayak apa itu Mbak? Kalau hitamnya sih kalau pas berdiri itu kayak gini. Oh, berdiri Mbak? Iya Mas ya. Iya. Segede tangan ada Mbak? Iya ada, panjangnya juga lumayan sih. Kalau berdiri gitu sih kobra, Pak. Aku curiga banget dari tadi kan kalau ular itu kobra. Nah ternyata katanya berdiri dan besar. Itu king cobra Mbak kayaknya. Kalau gitu Kalau minta tolong ya Mas diamankan, soalnya kan di sini banyak kebun. Takutnya orang tukang kebun. Mbaknya di sini sebagai apa, Mbak? Di sini kebetulan sih saya cuma ngawasin. Oh, yang punya ini. Oh, lagi garap ini ya. Kebetulan lagi nanam kacang hijau itu Mas. Oke. Mungkin nanti kan bahkan nggak ikut Enggak sih, enggak ikut. Nggak Cuman bisa ngawasin nganterin kita Bisa. ke lokasinya? Bisa. Oh, boleh. maaf ya Mbak ya, minta waktunya ya. boleh. Mas. Ya. Oke. Ya, nanti ditunjukin aja kemana, nanti kita yang terjun di situ. Informasinya sih dari sebelah sana Mas. Informasi itu kan dari itu kan sungai-sungai kecil. Oh, itu sungai di sana. Iya. Kalau saya cuci kaki biasanya kelihatan di sana. Waduh, bahaya banget loh. Di sini di tempat Emang kalau untuk kobra di air juga bisa ya? Mas Ratno? Karena ketika siang hari mereka akan mendinginkan badannya ya, karena panas gitu. Mencari tempat lembab gitu ya. Tempat mencari air lah untuk minum atau sekedar mendinginkan badan ya. Siap. Kalau gitu kita langsung Ayo, Mas. yuk Boleh, mumpung boleh. belum sore. Ya. Mas ya Mbak ya. Lanjut, Mas. nggak apa-apa, Mas. Ya. Ayo. Biasanya di situ Mas. Di mana Mbak? Tempat cuci kaki kan di sini. Ini kan sungai kecil. Aduh, tapi ini susah ya turunnya ya. Wah. Sana nanti. Oh, ada jalan lagi. Ada jalan lagi. Bener banget loh. Nah, karena Ada air kecil ya. tepat banget, ini cocok banget ini. Ada bambu ini juga ada di pohon sini. bambu. Wah, Adem lah, ada jati juga. Oh, fix pokoknya kalau itu king cobra. king cobra ya. Habitatnya berarti di sekitaran Bener sini. banget karena ini banyak pohon-pohon bambu dan ada air juga untuk dia minum, Mbak. Oke. Di mana, Mbak? Itu, Di daerah sini sih, sekitar sini paling sekitar sini kelihatan kan sering Turunnya kelihatan di kita kemana turunnya? gini aja, loh. Kalau gitu kita turun aja ya. Nanti kita cari jalan turun yang agak enak ya. Nanti biar Mbaknya jalan dari sini atas ngikutin kita ya. Iya, benar, ayo. Oke, nggak apa-apa. Yuk. Yuk, nanti kita yang turun, Mbak. Nanti Mbaknya ngikutin dari atas ya, Mbak ya.
untuk apa namanya? Ya yang ngasih tahu biasanya di mana gitu ya. Oke. Siap. Yuk kita turun. Oke. Yuk kita Sini aja. cari Apa sana? sana lagi yuk. Ada yang lebih aman turunnya? Ada. Kita cari yuk. Yuk, siap. Oke. Ayo. Aduh, Pak. Bisa enggak? Ya. Ada dulu banyak ular viper hijau juga loh. Waduh. Ini makanya belakang. Saya belakang. Oke, siap. Awas lu, jatuh lu. Ya. Loh, siapa lu? Woi, Rame lu? Pak. Ya ampun, lama banget. Hei, alah. Hei nyasar, ini gua dianterin sama adanya Dede Inon. Siapa itu? Kayak Dede Inon lihat. Dede Inon. Kamu adik gua. Ini sih kalau juga lagi nyari-nyari. Dia nggak bisa ngomong, adek lu kan bisa. Adek lu yang mana? Adek lu kan cewek. Dia ada yang paling kecil. Jadi kan waktu di rumahnya Mas Ratno, Bodak ajak. Oh ini bocah ngilang kemana? Gue kirain ke warnet gitu, mabar atau gimana? Lu kok sama gua nggak ngomong dari tadi? Gak dibayar, nggak mau. Prank. Wah parah gak lu bener. Adeknya juga parah. Aduh, jadi adeknya lu bener nih? Ini ada gua Pak. Mas Ratmo ini BT-nya tuh gue dari tadi bohongin gitu loh. Jadi bilang apa sih Bang? Udah nggak bilang apa-apa, orang dia nggak ngomong. Masa nggak bisa ngomong ya dia ya? Ngomong ya kalau adanya YouTuber. Dah, lu lagi pada ngapain di sini? Dan di mana King Cobra-nya? Katanya lagi rescue. Udah dapat belum? Nah, bener banget. Makanya kita tadi buru-buru berangkat karena informasi dari warga kan tadi ada yang telepon mbak-mbak. Nah ini Siapa mbaknya Ini yang tadi nunjukin kita. jalan kita. Hai Mbak, nama siapa? Halo. Oh Panji, ya Mbok Jum. Sama artis. Kenal. Dia yang punya tanah nih. Yang punya tanah Kebun. kan lagi garap tanah. Oh berarti emang infonya dari Mbak Jum. Oh gitu. Dan katanya ular itu katanya ular hitam panjang. Nah makanya saya curiga itu King Cobra. Dan kan? dia bisa berdiri. Tapi kalau misalkan lihat dari tempat kayak gini sih emang Masuk akal ya. akal. Tapi belum dapat sama sekali. Belum dapat. Jadi searching. Ayo. Sana. Ya nggak tahu gue di mana. Pokoknya ya susurin aja sini sana. Ayo. Yuk, yuk. Oke, teman-teman, kita bantuin gali sama Ratno dan ternyata lokasi di sini itu Mbak Jum yang ngasih laporannya dan itu ternyata adanya Galuh. Jadi begini, wah, Mas, tempatnya cakep banget ini. seger nih. Ada pohon-pohon bambu. Wah. Asik dong. Cakep ini Mbak tempatnya. Tapi bener nih, ini bisa jadi dia nongol-nongol di tempat kayak gini sih. Kan gua langsung terjun lah. Udah lu. Jadi mas, masuk mas. Woi, Mas Ratno, udah mas. Ini yang gue cari, Mas. Itu dapat tuh. Aduh, gua. Biar aku pegang dulu semua, Kita garatin. Oke. Dalam ya? Dalam lumayan Oke, ini. King Cobra ternyata benar teman-teman. Yuk. Up. Nah. Kan kita tarik aja di tempat yang Atas ada. saja ya. Oh, ini bahaya soalnya kalau di sini. Yuk. Tar. Ada mundur ya, teman-teman. As. Speednya cepet banget. Wow. Speednya kenceng banget, sumpah. Jatuh, Mas. Kemana kau? Lu nggak bantu alihin lu, pakai kayu kayak pakai apa lu? Ini tempatnya sempit nih, bahaya nih. Ini berarti ini Mas ini benar. Hah? Bener ini berarti ini yang suka neror warga atau petani di sini nih. Oke. Waduh. Oke, ini King Cobra nggak bisa diem banget ininya nih. Waduh, tapi kena parasit dia, Mas. Kena parasit dia, Mas. Ya karena tempatnya terlalu lembab atau gimana ini Mas? Enggak, ini emang parasit dari makanan nih. Oh, Cacing, kena cacing tuh. Di mulutnya ada bekasnya. Ini di badannya juga ada tonjolan, tapi yang di mulut lebih parah tuh. Kutu ya Pak? Nah, parasit cacing, parasit dari makanan. Kulit sih sehat. Tapi tuh, ini nih, bekas-bekas parasit semua tuh.
Waduh, Lincah banget emang, karakter liar banget ya. ya. Seger banget ini. Dan ini kalau misalkan kita lihat Mas, kayaknya kalau di Jawa Barat kan warnanya lebih ke hitam pekat atau enggak coklat ya. Kalau ini lebih ke kayak brown gitu ya, agak-agak coklat gitu. Jadi ada perbedaan warna yang emang kita lihat. Emang kalau lokaliti sini memang ada berbagai warna di sini. Mbaknya mana mbaknya? Mbak? Oh iya, tadi kemana ya? Lari ke ujung. Mbak, aman Oh, Mbak? Sini aja. Sini Mbak. Biar Mbak lihat. Nah ini ularnya Mbak. Ini bukan Mbak. Yang Kalau ciri-cirinya sih kayak gitu Mas. Iya, iya. Iya panjang, kalau pas berdiri kayak gini. ya berarti bener ini. Benar ini. Kalau di tempat tuh kan ada nama lain dari king cobra, yaitu ular anang atau ular totong. Nah, kalau di sini apa namanya? Kalau di sini ya king cobra sama. Jadi orang lokal manggilnya memang udah king cobra gitu. Cobra aja. Oh, cobra aja. Cobra Bang. memang Kalau cobra gede, cobra kecil itu yang kadang-kadang sering salah gitu Mas. Oh. Makanya penting banget kita untuk edukasi di masyarakat sekitar sini Mas. Oke, betul. Nah, ini kan kita harus benar-benar safety nih Mas nih. Mengingat ini king cobra kan anti bisanya belum ada di Indonesia. Kalau kena gigit kan bahaya. Jarang ada orang selamat. Masuk lubang Mas. Jarang ada orang selamat karena gigitan king cobra kan. Apalagi ukuran segini, kalau gigit dia udah nggak ngontrol bisa yang masuk segimana kan. Wah, serem. Hitungannya. Nah, ini gimana nih Mas? Kalau misalkan ini kan kita fisik juga udah pada ini nih. Tapi kita nggak boleh rilis di sini Mas. Enggak, jangan Nggak lah. boleh. Nggak boleh. Orang warga sini aja pengennya supaya mereka nggak di sini. Kita tujuannya emang untuk merescue dari tempat ini. Oke, kalau gitu daripada kita jadi berantem sama ulernya, mengingat tadi kita banyak diserang dia juga, kita bikin tenang aja ya si ulernya. Oh iya. Jadi kita langsung tangkap aja. Terus, ini nggak bisa Mas, lihat Mas tuh, malah nganga Mas. Ya emang. Wah, liarnya. Karakternya ada aneh. Mas giginya Mas. Lihat Mas. Giginya tajam banget. Ini panjang banget untuk ular ukuran kecil. Mbak lihat Mbak. Mbak mau lihat gigi ular berbisa nggak nih? Nih kalau ular berbisa giginya gini Mbak, tuh tariknya. Tuh, dua. Kalau gigit mati ya. Bahaya. Coba lihat ya Mbak ya. No. Mbaknya butuh. Mbaknya Enggak, jangan. Mbaknya pengen lihat reaksinya gimana? Kalau di yang ngurusin siapa? Mbaknya pengen lihat kasihan. Mbaknya penasaran dulu. Mbaknya pengen lihat step by step. Jangan dong Bapak. Ntar lu yang training, gue yang. Oke, jadi intinya Mbak, kalau Mbak misalkan mau pembuktian, korbannya nggak mau. Jadi aku jelasin aja ya. Jadi king cobra ini punya bisa apa aja Mas? Terdiri dari neurotoxin. Neurotoksin, hemotoksin, Betul. terus sitotoksin ya Mas ya. Betul. Dan beberapa kandungan jenis bisa lain. Jadi beda sama kayak kobra yang emang dominan di neurotoksin atau viper yang dominan di hemotoksin. King cobra ini punya beberapa bisa keduanya. Jadi yang bikin itu king cobra bahaya karena ada beberapa campuran bisa yang mereka punya gitu. Iya. Nah selain itu juga king cobra itu merupakan ular yang pandai dalam membuat sarang. Ya Mbak, jadi kayak piton kan dia nempatin bekas sarang tikus. Iya, betul. Ya kan, gorong-gorong. Kalau king cobra bikin ya Mas ya? Iya, benar. Iya, bikin sarang. Nah Mas Rato mungkin bisa jelasin. Apalagi ketika mereka pas mau menelur ya, mengeluarkan telur-telurnya, mereka pasti akan mempersiapkan dulu Sarangnya. tempatnya ya, sarangnya atau kasurnya loh. Ya, betul. Gitu untuk mereka bertelur di situ. Dari apa Mas biasanya Mas? Biasanya ular kobra itu, king cobra khususnya itu paling senang di tempat-tempat yang kering, jadi empuk semacam kayak daun-daun bambu. Makanya di kebun-kebun bambu itu sangat disukai banget Sama untuk king cobra. jenis king cobra ini ya Mas Ini ya. juga kan masih ada ya. Wah, unsur iya. bambu di sini, makanya king cobra suka dan betah di tempat sini. Tadi juga kayaknya dia turun dari bambu ini Mas. Dan juga di sini ada air ini Mas. Benar. Mungkin karena ini Ya. suasana masih panas ya siang ya. Iya, jadi dekat sini belum berburu. Dan lembab juga Pak. Lembab juga betul. Nah, king cobra sebetulnya tidak menyerang orang ketika kita berpapasan dengan king cobra. Kalau misalkan tidak terganggu ya, maksudnya ya, iya, mereka betul. cenderung lari daripada harus cari masalah sama manusia. Kayak tadi tuh waktu kita di situ, Mas Ratno kan lihat dari atas, ternyata kan dia malah menjauh ya Mas ya. Dia tahu kalau kita udah datang. Karena mereka kan akan menyerang kita, mereka akan berontak menyerang kita itu ketika mereka merasa terpepet, jadi merasa terancam gitu Mas ya.
Ini benar-benar wild cut banget, jadi tangkapan alam tuh khas banget ketika dipegang kepalanya. Ini nggak berhenti buat buka mulut nih teman-teman. Brengos juga ya. Dan berdesis terus kalau misalkan teman-teman lihat ya, ini tuh benar-benar yang nggak mau diam, dan dia tuh selain berusaha untuk gigit terus muterin badannya. Ini cara terakhir. Cara terakhir King Cobra berontak biar lepas. Nah, selain ngelilit, gigit, muter-muter, King Cobra juga kadang pup atau mengeluarkan kotoran ketika memang udah merasa terancam banget. Stres Mas ya? Stres, betul. Mau pegang, Mbak? Aman, Mbak. Nggak apa-apa. Ini tadi Mbaknya bilang, kan aku curiga kalau ular itu adalah King Cobra ya. Ternyata Mbaknya ini bilang, dia nggak meludah kok Mas. Wah, berarti udah. bukan Cobra. Dia bilang gitu Mas. Tadi sempat nyari kemana aja Mas Ratno? Muter-muter tempat Tadi muter-muter, udah menyusuri sungai, persawahan juga Mas. Ini gimana nih? Ini aku nggak mungkin bawa ke shelterku Mas. Karena di sana juga masih banyak PR aku. Yang jelas ini harus kita bawa balik dulu ya. Kita karantina dulu. Oke. Ntar biar Mas Ratno yang tangani ya. Ya, oke. Karena kalau King Cobra, aku percaya sama Bapak ini. Ini pengalamannya sudah tidak diragukan lagi untuk menangani ular-ular berbisa. Karena saya banyak belajar sama beliaunya. Nah, kebetulan ya Mas Ratno itu belajar ke Panji itu cuma belajar untuk setting kandang. Belajar ke Mas Ratno itu belajar kenal ularnya loh. Jadi saling belajar gitu kan. Ya, karena ini kondisi juga masih apa namanya ya, masih banyak parasit-parasit juga kan. Iya. Berarti ini butuh kita karantina dulu ya Mas ya. Betul, beberapa waktu sampai udah benar-benar sehat. Nah, baru deh kita apa namanya, kita lepas lagi ya. Ya Mas Ratno aja paling nanti, karena kan emang aku nggak tahu kapan ke Purwokerto lagi nih Mas. Siap. Ini aku hari ini senang karena jujur bisa dapat kegiatan di sini dan bisa di-prank sama si Dede ini, ternyata bukan Yunus namanya Dede. Ini jangan pegang ular nih, kasih tahu nih. Udah, aku tadi udah tatar sepanjang jalan. Saya lihat anak kecil di tengah hutan. Soalnya dia kalau aku ikut kemana-mana, kalau aku bikin video di hutan, dia suka ngikut, suka ambil stok aja. Gua kan nggak tahu. Tadi kan udah jelas ya Dede ya. Udah dijelasin tadi Udah deh. tahu kan gitu kan Dede ya, kalau ular tuh bahaya ya. Dengerin. Nah, intinya jangan asal tangkap ya. Kalau mau berlari ke rumah aja. Gua aja. Bahaya banget. Oke. Ini mau hujan, Bos. Gelap lagi ngedung. Kita mau di sini terus sampai air bah datang atau emang Jangan, kita mau Bos. cabut? Jangan. Kita target udah dapat nih. Nih, bawa Mas Ratno aja ya. Kita sudah dapat kan. Berarti kita bawa pulang aja ke rumah. Oke. Nanti kita bicarakan lagi sebelum kita ngobrol. Ya udah. Oke ya. Ya, oke kita terus berarti soalnya ini air sungai naik seperti apa sih? Nah, kalau hujan kita nggak bisa naik ini. Ya itu lihat tuh sampai situ tuh tukang sampahnya di atas tuh kelihatan tuh. Itu indikatornya kan? Bener Jadi Bang. sekarang surut nih teman Panji nih. Ini bentar lagi kalau hujan di atas kena hujan, kesini air bah ini. Power ini. Oke deh, kalau gitu teman Panji. Ini misi udah selesai, Panji udah ketemu sama mereka dan alhamdulillah nih ular yang emang kita harus rescue atas laporan dari mbaknya juga udah kita dapetin. Nah sekarang waktunya Panji kembali ke shelternya Mas Ratno di Purwokerto dan kita akan coba untuk periksa lebih jauh ular ini. Nah teman Panji tetap stay terus di teman Panji karena akan selalu ada informasi dan petualangan seru yang selalu Panji suguhkan untuk kalian semua. Ya, Panji pamit. Assalamualaikum. Salam. Salam lestari. Dadah.